Malam turun di kampung Cibungur, dingin dan sunyi. Angin berdesir melewati atap rumah-rumah tua, membawa aroma tanah basah dan minyak tengik yang samar di udara. Jalanan lengang, hanya suara jangkrik yang pecah di kesunyian. Di pinggir jalan, sebuah gerobak gorengan tua berdiri sepi. Pemiliknya, Pak Amin, mendorongnya dengan wajah lelah, berharap esok akan lebih baik. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengintai. Sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Di seberang jalan, bayangan seorang wanita tua muncul. Matanya tajam, senyumnya tipis, tapi ada dingin yang menusuk di baliknya. Dan di sudut gelap, sepasang mata kuning berkilat menatap, menunggu. Ini bukan cerita biasa tentang dagangan atau persaingan. Ini adalah kisah tentang jalan pintas yang terlarang, tentang manusia yang tergoda kekayaan instan, dan tentang makhluk-makhluk yang lapar akan nyawa. Jika kau pikir gorengan hanyalah makanan ringan, pikirkan lagi. Di dunia ini, tuyul buduk bisa menghitung setiap rupiahmu dan menagih dengan cara yang mengerikan. Dan inilah awal dari cerita mengerikan keluarga Pak Amin. Pesugihan penjual gorengan tuyul buduk. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Pak Amin mendorong gerobak gorengannya ke pinggir jalan raya kampung Cibungur. Usianya sudah 45 tahun, punggungnya sedikit membungkuk, wajahnya kusam karena kurang tidur. Setiap langkah roda gerobak terdengar berderit, seolah ikut mengeluh bersama nasib tuannya. Di dalam gerobak itu hanya ada pisang, tahu, tempe, dan bakwan. Gorengan sederhana yang sudah ia jual lebih dari 10 tahun. Dulu, gerobak ini selalu dikerumuni pembeli. Anak sekolah, buruh, sampai sopir angkot sering berhenti. Tapi sekarang semuanya berubah. Minyak di wajan sudah mendidih sejak pagi, tapi gorengan tetap menumpuk. Pak Amin duduk di bangku kayu kecil, memandangi jalan dengan tatapan kosong. Setiap motor yang lewat membuat hatinya berharap, lalu kembali hancur saat motor itu melaju tanpa menoleh. Sepi lagi, gumamnya lirih. Menjelang siang, Ibu Warnia datang membawa termos air teh. Wajahnya juga terlihat lelah. Keriput di sekitar matanya semakin jelas. Ia mencoba bersenyum meski matanya tak bisa berbohong. "Laku berapa, Pak?" tanyanya pelan. Pak Amin tak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat bahu lalu menunjuk nampan gorengan yang masih hampir penuh. "Paling 2.000, itu juga tadi pagi," jawabnya akhirnya. Ibu Warnia menarik napas panjang. Uang belanja makin menipis, biaya sekolah Edi belum dibayar, dan utang di warung tetangga mulai menumpuk. Tapi ia memilih diam, tak ingin menambah beban pikiran suaminya. Sore hari, Edi pulang sekolah dan ikut duduk di dekat gerobak. Anak itu menatap gorengan yang mulai menghitam karena terlalu lama dihangatkan. "Pak, kenapa sekarang gak ada yang beli?" tanya Edi polos. Pertanyaan itu seperti pisau kecil yang menusuk dada Pak Amin. "Nanti juga ramai lagi," jawabnya cepat, meski ia sendiri tak yakin. Langit mulai gelap, lampu jalan menyala satu persatu. Gorengan yang tersisa terpaksa dibawa pulang. Minyak bekas menghitam, baunya tengik, seolah mencerminkan harapan Pak Amin yang ikut membusuk. Di rumah mereka kecil, Pak Amin duduk termenung. Suara perutnya sendiri yang lapar terdengar jelas di tengah keheningan malam. Ia memandang wajah istrinya yang tertidur dengan lelah, lalu ke arah kamar Edi. Dalam hatinya, muncul rasa takut yang selama ini ia pendam. Bagaimana kalau besok tetap sepi? Bagaimana kalau ia tak lagi mampu memberi makan keluarganya? Di luar rumah, angin malam berhembus dingin, dan tanpa Pak Amin sadari, malam itu adalah awal dari keputusan kelam yang akan menyeret seluruh keluarganya ke dalam horor yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Pak Amin kembali mendorong gerobaknya ke tempat biasa. Jalan kampung masih basah oleh sisa hujan malam. Ia menata gorengan dengan harapan tipis, seperti biasa. Namun sebelum wajan sempat panas sempurna,
matanya tertuju pada sesuatu yang membuat dadanya mengeras. Di seberang jalan berdiri sebuah gerobak baru. Gerobaknya tampak tua dan kusam, catnya mengelupas, rodanya miring. Di belakangnya berdiri seorang perempuan tua berbadan kecil. Rambutnya memutih kusut, wajahnya penuh keriput dalam, matanya cekung dan tajam. Ia mengenakan kebaya lusuh dan kain batik pudar. Di atas gerobak itu tertulis dengan cat hitam, "Gorengan Mak Min." Pak Amin mengernyit. Selama ini tak pernah ada pedagang lain di tempat itu. Tak lama kemudian, hal aneh mulai terjadi. Satu persatu pembeli yang biasanya hanya lewat, kini berhenti di gerobak Mak Min. Padahal gorengan yang digoreng tampak biasa saja, bahkan minyaknya terlihat lebih keruh dibanding milik Pak Amin. "Bu, gorengannya enak ya?" tanya seorang pembeli. Mak Min hanya tersenyum tipis. Senyumnya aneh, tak pernah sampai ke mata. Dalam waktu singkat, gerobak Mak Min dikerumuni orang. Tawa, obrolan, dan suara uang berjatuhan terdengar jelas. Sementara itu, Pak Amin hanya berdiri terpaku, tangannya gemetar memegang sutil. Tak satu pun pembeli menoleh ke arahnya. Menjelang siang, Pak Amin memberanikan diri mendekat. "Bu, baru jualan di sini ya?" tanyanya sopan. Mak Min menoleh perlahan. Matanya menatap Pak Amin lama, terlalu lama, membuat bulu kudut Pak Amin meremang. "Lama, sudah lama," jawabnya pelan. Suaranya serak seperti daun kering digesek. Pak Amin ingin bertanya lagi, tapi Mak Min sudah kembali menggoreng, seolah mengabaikannya. Yang membuat Pak Amin semakin gelisah, pembeli Mak Min seperti tak pernah habis. Bahkan orang-orang dari gang jauh datang hanya untuk membeli gorengan di situ. Beberapa warga mulai berbisik, "Heran ya, gorengannya biasa aja tapi kok nagih." Ada yang bilang Mak Min itu bukan orang sembarangan. Kata-kata itu menghantam pikiran Pak Amin. Sore harinya, dagangan Pak Amin sama sekali tak laku. Satu pun gorengan tak terjual. Sementara Mak Min menutup lapak dengan senyum tipis, uang di kalengnya terdengar penuh. Saat Mak Min pergi, Pak Amin melihat sesuatu yang membuat nafasnya tercekak. Di bawah gerobak Mak Min, sekelebat seperti bayangan kecil berlari masuk ke selokan. Bentuknya pendek, jalannya pincang, dan kulitnya tampak gelap berkerak. Pak Amin mengucek mata, mengira itu hanya tikus. Namun sejak hari itu, satu hal tak bisa ia ingat. Setiap kali Mak Min tertawa pelan, udara di sekitar terasa dingin, dan bau anyir seperti luka busuk samar tercium di angin sore. Dan sejak kemunculan Mak Min, nasib gorengan Pak Amin benar-benar mulai runtuh. Sejak kemunculan Mak Min, hari-hari Pak Amin berubah menjadi lebih berat. Setiap pagi ia tetap datang lebih awal, memanaskan minyak, menata gorengan serapi mungkin. Tapi hasilnya selalu sama. Sepi, kosong, menyakitkan. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat jelas gerobak Mak Min yang tak pernah kehilangan pembeli. Tawa orang-orang, suara uang logam, dan kepulan asap gorengan di seberang jalan terasa seperti ejekan. Pak Amin menggenggam sutil erat-erat sampai jari-jarinya memutih. "Kenapa selalu dia?" gumamnya. Siang itu, seorang langganan lama menghampiri, tapi bukan untuk membeli. "Pak Amin, maaf ya, anak-anak sekarang sukanya beli di Mak Min. Katanya lebih berasa," ucap pria itu sungkan. Lebih berasa. Kata itu terus terngiang di kepala Pak Amin sampai malam. Di rumah, suasana tak kalah tegang. Ibu Warnia menghitung uang hasil jualan, jumlahnya bahkan tak cukup untuk membeli beras besok. "Pak, kita gimana ini?" Suaranya lirih tapi syarat kecemasan. "Uang sekolah Edi nunggak 2 bulan. Pak Amin terdiam. Dadanya terasa sesak, seperti ditindih batu besar. "Besok juga mungkin rame lagi," jawabnya lagi-lagi dengan kalimat yang sama. Namun kali ini bahkan ia sendiri merasa muak mendengarnya. Malam itu, pertengkaran kecil pecah. Bukan karena marah, tapi karena sama-sama putus asa. "Kita terus begini sampai kapan?" tanya Ibu Warnia, air matanya jatuh.
Aku cuma pengen hidup tenang, Pak. Pak Amin membentak tanpa sadar. Suaranya keras, tak seperti biasanya. Aku juga capek, Warnia. Kata-kata itu membuat ruangan menjadi dingin. Ibu Warnia terdiam, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Pak Amin duduk sendiri di ruang tengah. Lampu redup, suara jangkrik terdengar samar. Dalam keheningan itu, pikirannya mulai dipenuhi bayangan. Ia teringat ucapan warga tentang Makmin. Ia teringat bayangan kecil di bawah gerobak. Ia teringat betapa cepat uang berpindah tangan di lapak sebelah. Dan untuk pertama kalinya, muncul bisikan di dalam kepalanya. Kalau dia bisa, kenapa aku tidak? Bisikan itu semakin kuat saat Pak Amin melihat Edi tidur dengan seragam sekolah yang mulai sempit dan lusuh. Wajah anaknya pucat, nafasnya pelan. Ayah cuma mau kamu hidup enak, gumamnya. Malam semakin larut. Di luar angin berdesir melewati jendela, membawa bau aneh, bau minyak basi bercampur tanah basah. Pak Amin menutup mata, tapi bisikan itu tak mau pergi. Jalan lurus terasa buntu, jalan pintas mulai terlihat menggoda. Dan tanpa ia sadari, rasa iri telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tekad untuk melanggar batas yang seharusnya tak pernah disentuh. Keputusan itu akhirnya diambil pada malam Jumat, saat hujan turun tipis dan kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Amin keluar rumah tanpa pamit. Ibu Warnia dan Edi sudah tertidur. Tak tahu bahwa kepala keluarga itu sedang melangkah menuju titik tanpa kembali. Ia berjalan menyusuri jalan tanah ke arah kampung seberang, tempat orang-orang sering berbisik tentang seorang orang pintar yang bisa membantu usaha. Tak ada papa nama, tak ada penunjuk jalan. Tapi entah bagaimana, kaki Pak Amin seperti tahu kemana harus melangkah. Rumah itu berdiri di ujung kebun bambu, gelap dan lembab. Lampunya redup, berwarna kekuningan. Bau kemenyan bercampur tanah basah menusuk hidung. Pak Amin mengetuk pelan. Pintu terbuka sendiri. Di dalam, duduk seorang laki-laki tua berambut panjang. Tubuhnya kurus, matanya merah dan dalam. Di depannya ada sesajen, kepala ayam hitam, bunga layu, dan mangkuk berisi air keruh. Kau datang karena lapar, bukan karena iman, kata orang tua itu tanpa menatap. Pak Amin menelan ludah. Saya mau usaha saya laku, Mbah, apapun caranya. Orang tua itu tertawa pelan, suaranya seperti kayu patah. Kalau begitu, kau cocok. Ia mengambil kain hitam dan membuka isinya. Di dalamnya ada sesuatu yang membuat Pak Amin memalingkan wajah. Makhluk kecil kurus, kulitnya penuh koreng dan nanah kering, matanya besar, putihnya kekuningan, bau busuk menyengat langsung memenuhi ruangan. Tuyul buduk, kata sang dukun datar. Paling rakus, paling setia, tapi juga paling kejam. Pak Amin gemetar. Apa syaratnya, Mbah? Orang tua itu menatap Pak Amin tajam untuk pertama kalinya. Dia akan mencuri uang dari orang-orang yang kau layani. Usahamu akan laris, tapi dia harus diberi makan dan dihormati. Makan apa? Suara Pak Amin hampir tak terdengar. Rasa takut keluargamu, tangisan, dan jika kau berhenti, satu nyawa dari darahmu sendiri akan diambil. Jantung Pak Amin berdegup kencang. Bayangan wajah Ibu Warnia dan Edi terlintas, tapi segera ia tepis. Saya sanggup, ucapnya meski suaranya bergetar. Ritual dimulai. Pak Amin diminta menusuk jarinya sendiri. Darah menetes ke dalam mangkuk air keruh. Orang tua itu membaca mantra pelan, bahasa yang tak pernah Pak Amin dengar. Lampu berkedip, angin berputar di dalam ruangan. Makhluk kecil itu menjerit, suaranya nyaring dan basah. Tiba-tiba rasa panas menjalar di dada Pak Amin, seperti ada sesuatu yang masuk dan mengikat jiwanya.
"Mulai besok," bisik sang dukun, "usahamu akan ramai. Tapi ingat, jangan pernah mengingkari perjanjian." Saat Pak Amin melangkah pulang, hujan berhenti. Jalan terasa lebih gelap dari biasanya. Dan tanpa ia sadari, di balik bayangannya sendiri, ada langkah kecil pincang yang ikut pulang ke rumahnya. Pagi itu terasa berbeda. Belum lama minyak dipanaskan, satu pembeli berhenti. Lalu dua, lalu lima. Dalam hitungan menit, gerobak Pak Amin dikerumuni orang. Tangannya nyaris tak berhenti menggoreng. Uang berpindah cepat, keringat bercucuran, tapi wajah Pak Amin justru pucat. Ini terlalu cepat. Ibu Warnia yang datang mengantar teh sampai terdiam melihat keramaian itu. "Pak, kok rame?" bisiknya. Pak Amin hanya mengangguk, matanya tak berani menatap istrinya lama-lama. Di seberang jalan, Mak Min berdiri kaku di balik gerobaknya. Tak banyak pembeli di sana. Wajah keriputnya tampak lebih gelap dari biasanya. Saat mata mereka bertemu, Mak Min tersenyum tipis. Senyum yang bukan senyum senang, melainkan seperti peringatan. Menjelang siang, uang Pak Amin sudah lebih banyak dari seminggu sebelumnya. Tapi bersamaan dengan itu, muncul sesuatu yang mengganggu. Bau busuk. Awalnya samar, seperti daging lama. Pak Amin mengira itu berasal dari selokan. Tapi semakin siang, bau itu semakin kuat, seolah datang dari gerobaknya sendiri. Ibu Warnia mengernyit. "Pak, ini bau apa? Minyaknya belum basi kan?" Pak Amin terdiam. Ia sendiri mencium bau itu. Amis, busuk, menusuk sampai ke tenggorokan. Malam harinya, bau itu ikut pulang. Dapur kecil mereka dipenuhi aroma aneh, seperti bangkai tikus yang lama membusuk. Ibu Warnia mencari ke sudut-sudut rumah, tapi tak menemukan apapun. "Jangan-jangan ada yang mati di plafon," gumamnya. Pak Amin hanya duduk diam. Di dalam dadanya, jantung berdetak tak beraturan. Saat tengah malam, Pak Amin terbangun oleh suara cekikikan kecil dari arah dapur. Pelan, tapi jelas. Seperti suara anak kecil yang menahan tawa. Ia bangkit perlahan. Lampu dapur masih mati. Tapi dari bawah meja terlihat bayangan kecil bergerak. Pak Amin menyalakan lampu. Kosong. Namun bau busuk itu mendadak makin menyengat. Keesokan harinya, keramaian semakin menjadi. Orang-orang bahkan rela antri, tapi wajah Pak Amin semakin muram. Setiap sore, ia selalu menemukan uang receh basah dan lengket di bawah gerobak, berlumur sesuatu seperti nanah kering. Edi mulai mengeluh. "Bu, rumah kita bau banget, kayak ada yang mati." Malam itu, Ibu Warnia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Di sudut dapur, dekat wajan, ada bekas jejak kaki kecil. Kulitnya mengelupas, berlendir, dan berbau busuk. Pak Amin menutup jejak itu dengan kakinya sendiri. "Jangan bilang siapa-siapa," katanya cepat, suaranya keras. Di dalam hati, ia tahu satu hal. Pesugihan itu mulai menagih keberadaannya. Dan bau bangkai itu bukan pertanda rezeki, melainkan tanda bahwa sesuatu yang bukan manusia kini hidup di tengah keluarga mereka. Malam itu, hujan deras mengguyur kampung. Suara tetesan di atap rumah seperti drum yang monoton. Edi terjaga karena suara gerobak Pak Amin di jalan tadi sore masih membekas di kepalanya. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Di kamar, Edi terbangun lagi karena suara cekikikan kecil yang pelan tapi jelas. Ia menyalakan lampu, tapi kamar gelap kecuali cahaya remang dari lampu jalan yang masuk melalui jendela. "Siapa itu?" bisiknya. Di sudut kamar, bayangan kecil bergerak cepat. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap penuh koreng, dan matanya besar, kuning seperti nanah yang kering. Edi menahan napas. Makhluk itu mengangkat tangan kecilnya dan menunjuk ke arah uang koin yang masih tersimpan di meja.
Edi menggigil. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Makhluk itu tersenyum, senyum yang basah, menjijikkan, penuh taring kecil di mulutnya. Dengan pincang, ia berjalan ke arah uang itu, lalu menghilang begitu saja di balik lemari. Sejak malam itu, Edi sering mengigau. Ia berbicara sendiri tentang anak kecil busuk yang ingin membawanya pergi. Matanya sering sembab karena menangis di malam hari. Ibu Warnia mulai curiga. Suatu malam, ia menegur, "Edi, jangan bicara sendiri. Ada apa, nak?" Edi menatap ibunya, wajah pucat dan takut. "Buh, ada yang ngambil uang Pak Amin, tapi bukan manusia. Dia jorok banget." Pak Amin yang duduk di ruang tengah memandangi gerobak hanya diam. Ada rasa bersalah yang mulai menekan dadanya, namun ia menolak melihat kebenaran. Makhluk yang ia panggil Jalan Pintas kini tidak lagi diam di gerobak, tapi sudah masuk ke rumahnya sendiri. Semakin malam, suara-suara itu semakin sering terdengar. Suara langkah kecil di atas genteng, suara tawa basah di dapur, suara cakaran halus di kamar Edi. Dan Edi mulai berkata hal yang membuat Pak Amin merinding. "Pak, mereka ingin kita bayar. Mereka lapar. Mereka mau kita mati kalau nggak kasih." Pak Amin menatap anaknya. Matanya berkaca-kaca, tapi dalam hati ia menolak. Ia ingin menutup mata dan berkata bahwa ini semua hanya khayalan anak kecil. Namun yang benar-benar menakutkan adalah ketika malam itu, di bawah cahaya lampu yang goyah, bayangan kecil itu muncul di depan Pak Amin sendiri, memandangi dia dengan mata kuning yang penuh nafsu, sambil menghitung uang receh yang baru saja dikumpulkannya dari gerobak. Pak Amin menelan ludah. Ia tahu pesugihan yang ia pilih bukan lagi masalah dagangan, tapi nyawa keluarganya yang mulai dipertaruhkan. Hari itu suasana kampung terasa mencekam meski matahari bersinar. Pak Amin berjalan menuju gerobak Makmin, ingin menanyakan rahasia di balik keberhasilannya yang tak masuk akal. Namun, kali ini ada rasa takut yang menusuk perutnya, seolah langkahnya diikuti sesuatu yang tak kasat mata. Makmin duduk di balik gerobak, wajahnya tampak lelah, mata cekungnya lebih dalam dari sebelumnya. Tapi kali ini ada kesedihan yang begitu berat di sorot matanya. Saat Pak Amin mendekat, Makmin memandangnya lama. "Pak Amin, kau ingin laris ya?" Suara Makmin pelan, nyaris berbisik. Pak Amin mengangguk. "Iya, tapi ini tidak adil, Mak. Kau kok bisa terus laku?" Makmin tersenyum tipis, tapi senyum itu seperti retakan di kaca yang lama. "Dulu aku juga seperti kau," katanya. "Aku juga ingin cepat kaya. Aku juga menemui tuyul buduk. Aku juga tak peduli syaratnya." Pak Amin menelan ludah, hatinya bergetar. Makmin melanjutkan, suaranya kini serak dan berat. "Tapi aku menolak tumbal yang mereka minta. Anak-anak dan cucuku mati satu persatu. Semuanya karena aku menolak. Aku hanya tersisa sendiri. Dan setiap malam mereka selalu datang menagih dendam." Pak Amin merasa keringat dingin menetes di pelipis. "Jadi kau korban?" Gumamnya hampir tak terdengar. Makmin menatapnya dalam-dalam. "Iya, aku korban. Dan kini kau akan mengikuti jalanku jika tidak berhati-hati. Tuyul buduk itu bukan hanya mengambil nyawa. Ia lapar akan keluarga. Dan sekali kau membuat perjanjian, tak ada jalan keluar." Pak Amin menunduk, merasakan jantungnya seperti dicekik. Bayangan wajah Ibu Warnia dan Edi muncul di matanya. Ia ingin mundur, ingin menolak, tapi naluri serakah dan rasa putus asa masih menahan langkahnya. "Kalau aku berhenti, apakah keluarga aku juga akan..." Suaranya tercekak. Makmin menggeleng. "Tak ada yang bisa kau hentikan.
Kalau kau mengingkari, mereka datang sendiri dan mereka tidak akan berkompromi. Saat Pak Amin menatap gerobak Makmin, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah gerobak, bayangan kecil bergerak pincang, tubuhnya kurus, kulitnya berlendir, mata kuningnya menatap Pak Amin penuh nafsu. Itulah tuyul buduk, pengawas setia dari dunia gelap yang kini mengintai keluarganya. Hari itu Pak Amin pulang dengan langkah berat. Hatinya dipenuhi ketakutan, tapi di dalam pikirannya, rasa lapar akan uang dan iri terhadap Makmin masih menguasai. Ia belum sadar bahwa Makmin hanyalah peringatan terakhir, sebuah cermin dari apa yang akan menimpa keluarganya jika ia terus menuruti bisikan kegelapan. Dan malam itu, suara tawa kecil nan basah kembali terdengar dari dapur rumah Pak Amin. Tuyul buduk mulai menagih utang, dan kali ini tidak ada yang bisa menahan. Malam itu, hujan deras mengguyur kampung. Suara tetesan di atap rumah seperti drum yang monoton. Edi terjaga karena suara gerobak Pak Amin di jalan tadi sore masih membekas di kepalanya. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Di kamar, Edi terbangun lagi karena suara cekikikan kecil yang pelan tapi jelas. Ia menyalakan lampu, tapi kamar gelap kecuali cahaya remang dari lampu jalan yang masuk melalui jendela. "Siapa itu?" bisiknya. Di sudut kamar, bayangan kecil bergerak cepat. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap penuh goreng, dan matanya besar, kuning seperti nanah yang kering. Edi menahan napas. Makhluk itu mengangkat tangan kecilnya dan menunjuk ke arah uang koin yang masih tersimpan di meja. Edi menggigil. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Makhluk itu tersenyum, senyum yang basah, menjijikkan, penuh taring kecil di mulutnya. Dengan pincang, ia berjalan ke arah uang itu, lalu menghilang begitu saja di balik lemari. Sejak malam itu, Edi sering mengigau. Ia berbicara sendiri tentang anak kecil busuk yang ingin membawanya pergi. Matanya sering sembab karena menangis di malam hari. Ibu Warnia mulai curiga. Suatu malam, ia menegur, "Edi, jangan bicara sendiri. Ada apa, Nak?" Edi menatap ibunya, wajah pucat dan takut. "Bu, ada yang ngambil uang Pak Amin, tapi bukan manusia. Dia jorok banget." Pak Amin yang duduk di ruang tengah memandangi gerobak hanya diam. Ada rasa bersalah yang mulai menekan dadanya, namun ia menolak melihat kebenaran. Makhluk yang ia panggil jalan pintas kini tidak lagi diam di gerobak, tapi sudah masuk ke rumahnya sendiri. Semakin malam, suara-suara itu semakin sering terdengar. Suara langkah kecil di atas genteng, suara tawa basah dari dapur, suara cakaran halus di kamar Edi. Dan Edi mulai berkata hal yang membuat Pak Amin merinding. "Pak, mereka ingin kita bayar. Mereka lapar. Mereka mau kita mati kalau nggak kasih." Pak Amin menatap anaknya. Matanya berkaca-kaca, tapi dalam hati ia menolak. Ia ingin menutup mata dan berkata bahwa ini semua hanya khayalan anak kecil. Namun yang benar-benar menakutkan adalah ketika malam itu, di bawah cahaya lampu yang goyah, bayangan kecil itu muncul di depan Pak Amin sendiri, memandangi dia dengan mata kuning yang penuh nafsu, sambil menghitung uang receh yang baru saja dikumpulkannya dari gerobak. Pak Amin menelan ludah. Ia tahu, pesugihan yang ia pilih bukan lagi masalah dagangan, tapi nyawa keluarganya yang mulai dipertaruhkan. Hari itu, suasana kampung terasa mencekam meski matahari bersinar. Pak Amin berjalan menuju gerobak Makmin, ingin menanyakan rahasia di balik keberhasilannya yang tak masuk akal. Namun, kali ini ada rasa takut yang menusuk perutnya, seolah langkahnya diikuti sesuatu yang tak kasat mata. Makmin duduk di balik gerobak, wajahnya tampak lelah, mata cekungnya lebih dalam dari sebelumnya. Tapi kali ini ada kesedihan yang begitu berat di sorot matanya. Saat Pak Amin mendekat, Makmin memandangnya lama. "Pak Amin, kau ingin laris ya?" Suara Makmin pelan,
nyaris berbisik. Pak Amin mengangguk. "Iya, tapi ini tidak adil, Mak. Kau kok bisa terus laku?" Mak Min tersenyum tipis, tapi senyum itu seperti retakan di kaca yang lama. "Dulu aku juga seperti kau," katanya. "Aku juga ingin cepat kaya. Aku juga menemui tuyul buduk. Aku juga tak peduli syaratnya." Pak Amin menelan ludah, hatinya bergetar. Mak Min melanjutkan, suaranya kini serak dan berat. "Tapi aku menolak tumbal yang mereka minta. Anak-anak dan cucuku mati satu persatu. Semuanya karena aku menolak. Aku hanya tersisa sendiri. Dan setiap malam mereka selalu datang menagih dendam." Pak Amin merasa keringat dingin menetes di pelipis. "Jadi kau korban?" Gumamnya hampir tak terdengar. Mak Min menatapnya dalam-dalam. "Iya, aku korban. Dan kini kau akan mengikuti jalanku jika tidak berhati-hati. Tuyul buduk itu bukan hanya mengambil nyawa, ia lapar akan keluarga. Dan sekali kau membuat perjanjian, tak ada jalan keluar." Pak Amin menunduk, merasakan jantungnya seperti dicekik. Bayangan wajah Ibu Warnia dan Edi muncul di matanya. Ia ingin mundur, ingin menolak, tapi naluri serakah dan rasa putus asa masih menahan langkahnya. "Kalau aku berhenti, apakah keluarga aku juga akan..." Suaranya tercekak. Mak Min menggeleng. "Tak ada yang bisa kau hentikan. Kalau kau mengingkari, mereka datang sendiri, dan mereka tidak akan berkompromi." Saat Pak Amin menatap gerobak Mak Min, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah gerobak, bayangan kecil bergerak pincang, tubuhnya kurus, kulitnya berlendir, mata kuningnya menatap Pak Amin penuh nafsu. Itulah tuyul buduk, pengawas setia dari dunia gelap yang kini mengintai keluarganya. Hari itu Pak Amin pulang dengan langkah berat. Hatinya dipenuhi ketakutan, tapi di dalam pikirannya, rasa lapar akan uang dan iri terhadap Mak Min masih menguasai. Ia belum sadar bahwa Mak Min hanyalah peringatan terakhir, sebuah cermin dari apa yang akan menimpa keluarganya jika ia terus menuruti bisikan kegelapan. Dan malam itu, suara tawa kecil nan basah kembali terdengar dari dapur rumah Pak Amin. Tuyul buduk mulai menagih utang, dan kali ini tidak ada yang bisa menahan.